Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Irni Supyan dengan NPM 242121111172. Di sini saya dari kelas Jurnalistik B. Saya akan menjelaskan tugas dan fungsi media, serta saya akan menjelaskan apa perbedaan dari teks berita, teks fitur, teks opini, serta teks editorial. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi atau tujuan dari media. Tugas atau fungsi media yang pertama yaitu fungsi informasi. Media berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut bisa berupa pengetahuan, politik, budaya, hingga perkembangan terbaru yang ada di dunia. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan atau edukasi. Nah, media juga bisa berperan dalam pendidikan. Melalui media, seseorang dapat menjangkau atau memperoleh wawasan, pendidikan, atau hal-hal baru yang dapat menambah wawasan kita. Yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Nah, selain media itu berfungsi untuk memberikan informasi, media juga berfungsi untuk menghibur masyarakat. Hiburan ini bisa berupa film, komedi, drama, ataupun konten kreatif lainnya. Fungsi keempat yaitu fungsi persuasi atau mempengaruhi. Dan juga sering digunakan untuk mempengaruhi atau menggiring opini masyarakat. Nah, hal ini biasanya terlihat dalam iklan atau kampanye sosial. Yang terakhir itu ada fungsi kontrol. Nah, media juga ini sebagai alat kontrol masyarakat. Misalnya memberitakan penyimpangan, ketidakadilan, atau masalah sosial masyarakat yang sedang terjadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjelaskan perbedaan dari teks fitur, teks berita, teks opini, serta teks editorial. Dari keempat teks, berita, editorial, fitur, dan opini, yang pertama yaitu teks berita. Nah, teks berita ini adalah teks yang menyampaikan informasi secara faktual atau fakta dan benar-benar terjadi. Nah, penulis juga hanya menyampaikan fakta tanpa menambahkan opini pribadi. Teks berita juga biasanya langsung pada inti informasi menggunakan unsur 5W1H. Yang kedua yaitu teks fitur. Nah, teks ini juga sama seperti teks berita, menyampaikan informasi yang fakta, benar-benar terjadi. Namun, disajikan dengan hal yang lebih menarik, kreatif, dan naratif. Tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga agar ceritanya lebih hidup dan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Yang ketiga adalah teks opini. Nah, teks opini ini adalah teks yang mengandung pendapat pribadi penulisnya. Dalam teks opini ini, penulis dapat menyampaikan argumen, penilaian, serta analisisnya untuk meyakinkan pembaca tentang argumen yang ditulisnya. Yang terakhir adalah teks editorial. Nah, teks editorial ini adalah teks yang menyampaikan atau mengandung sudut pandang resmi dari suatu media. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.